Beyond Time, bab 498-499. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suara Suking bergema ke segala arah. Ia terdengar sangat tenang, dan hanya sedikit sekali kegilaan yang terlihat di matanya. Setelah semua yang telah ia alami selama bertahun-tahun, termasuk lebih dari satu kali terlibat dalam negosiasi persahabatan, ia sekarang sangat familiar dengan cara mewujudkan semangat persahabatan saat berbisnis. Misalnya, dengan tetap bersikap baik dan profesional saat berurusan dengan Kaisar Roh Kuno dan Jari Dewa, ia berhasil mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Dengan contoh-contoh keberhasilan tersebut, ia tidak merasa sedikit pun stres harus berurusan dengan para demi immortal ini. Suking tahu betul bahwa, ketika terlibat dalam diskusi bisnis, ketulusan harus digunakan seperti senjata untuk mendapatkan hasil terbaik. Hanya dengan bersikap tulus seseorang dapat menyentuh hati pihak lain di meja negosiasi. Semakin sederhana dan lugas Anda, semakin baik. Itulah mengapa dia berpegang pada fakta-fakta konkret. Jika wilayah penyegelan laut jatuh ke tangan musuh, mengapa istana pendekar pedang bersusah payah menyegel dewa itu? Hal yang paling logis untuk dilakukan adalah membebaskan dewa tersebut, terlepas dari siapa yang hidup atau mati setelahnya. Cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik dalam negosiasi persahabatan ini adalah dengan berpegang pada logika dan fokus pada pro dan kontra. Ketika Suking selesai berbicara, ketiga kultivator setengah dewa di langit itu semuanya memasang wajah cemberut. Mereka semua memiliki posisi tinggi dalam masyarakat setengah dewa, berada di tingkat patriark. Namun mereka semua harus mengakui bahwa jika Suking benar-benar membebaskan dewa yang disegel itu, maka, mengingat betapa dekatnya para setengah dewa dengan ibu kota kabupaten, mereka akan menjadi yang pertama dimangsa. Memang benar bahwa ibu kota wilayah itu sebagian besar dipenuhi oleh manusia biasa. Terlebih lagi, mereka berada di bawah perlindungan jaring yang diciptakan oleh semua harta karun terlarang. Akan ada dua pilihan yang disajikan kepada dewa yang dibebaskan itu, hidangan pembuka kecil yang membutuhkan kehati-hatian untuk dimakan, dan pesta besar yang dapat dilahap dengan mudah. Sudah jelas pilihan mana dari kedua opsi itu yang akan dipilih. Jika itu terjadi, si Siling County akan hancur. Tetapi juga benar bahwa kecuali manusia mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan, garis depan akan runtuh, dan hasil akhirnya akan sama. Akibatnya, pertanyaan terakhir Suking, apakah kalian berani, bergema di langit dan bumi, dan terutama di dalam hati ketiga patriark setengah dewa. Beberapa saat berlalu, akhirnya, demi immortal perempuan itu berkata, kau adalah manusia pertama yang pernah kami temui yang berani mengancam orang-orang seperti kami dengan tingkat kultivasi serendah itu. Kenyataannya adalah, meskipun kau datang ke sini dan membuat masalah bagi Full Spirit, tujuanmu sebenarnya adalah untuk memancing kami keluar. Bagus sekali, sangat cerdas. Mempertahankan status quo di Kabupaten Penyegelan Laut sebenarnya adalah hasil terbaik bagi kami. Jadi, sampaikan tuntutanmu. Aku tidak menuntut apapun, karena ini adalah negosiasi. Suking mengoreksi, ekspresi wajahnya penuh ketulusan. Bukan hal yang mengejutkan baginya bahwa para demi immortal bersedia berkompromi. Orang yang logis manapun akan melakukan itu. Namun, dia juga menyadari bahwa situasinya belum berakhir. Semuanya akan bergantung pada apakah itu sepadan atau tidak bagi berbagai pihak yang terlibat. Suking telah menyadari bagaimana hal itu bekerja sejak di Seven Blood Eyes. Jika dia mengajukan tuntutan yang tidak sepadan, maka semuanya akan berubah menjadi kekacauan. Menatap ketiganya, dia melanjutkan, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk medan perang akan disediakan dengan harga yang wajar. Pembelian secara kredit diperbolehkan. Demi immortal perempuan itu menatapnya tanpa ekspresi. Jadi, ini negosiasi, ya. Baiklah, permintaanmu dapat diterima. Sumpah persekutuan antara kedua spesies kita akan tetap berlaku, lanjut Suking. Selain itu, Anda akan terus mematuhi saran penguasa Istana Kong untuk tetap mengasingkan diri. Tuntutan tersebut sama sekali tidak masuk akal, yang dibuktikan dengan bagaimana ketiga demi immortal mempertimbangkan usulan tersebut dan kemudian mengangguk. Namun, kata pemimpin itu,
kalian harus menghentikan pembantaian terhadap para full spirit. Sebenarnya, itu adalah kesepakatan yang menguntungkan bagi mereka. Mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perang, itulah sebabnya mereka menyetujui saran awal Tuan Istana Kong. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah mereka waspada terhadap ancaman Suking untuk melepaskan dewa. Meskipun demikian, yang mereka butuhkan hanyalah waktu yang cukup untuk bersiap, dan bahkan ancaman itu pun dapat diatasi. Dan dengan itu, kesepakatan tercapai. Karena saat itu masa perang, segalanya relatif sederhana, dan Suking tidak merasa perlu membicarakan detail lebih lanjut. Dia juga tidak khawatir para demi immortal akan mengingkari janji mereka. Kedepannya, tidak akan lama bagi makhluk non-manusia lainnya di wilayah tersebut untuk mengetahui bagaimana para demi immortal menyetujui kompromi. Dan semua orang akan tahu bahwa spesies full spirit hampir musnah dari muka bumi. Tidak seorang pun ingin mengambil risiko hal yang sama terjadi pada mereka. Setelah negosiasi selesai, ketiga demi immortal itu membuka celah dimensi lagi. Sebelum masuk, perempuan itu bertanya, "Siapa namamu?" Suking berpikir sejenak. Sebenarnya tidak perlu menyembunyikan kebenaran, jika para setengah dewa menginginkan informasi itu, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengetahuinya. "Zhang Xiun," serunya. Terlepas dari kenyataan situasinya, Suking adalah orang yang terlalu berhati-hati. Tidak masalah jika para demi immortal dapat dengan mudah mengetahui identitas aslinya. Dia tidak ingin menjadi orang yang memberitahu mereka kebenaran. Itu terutama benar mengingat meskipun negosiasi berjalan lancar, akan sangat disayangkan jika dia melakukan kesalahan di saat-saat terakhir. Dia tidak tahu teknik sihir apa yang mungkin dapat dilepaskan oleh seorang ahli Void Returning. Misalnya, bagaimana jika mereka memiliki cara khusus untuk memberikan pukulan fatal jika mereka mengetahui nama aslinya? Hampir tepat pada saat Suking berbicara, suara siulan bergema dari arah ibu kota kabupaten saat sesosok figur melesat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Tak lain dan tak bukan, dia adalah wakil gubernur. Ia mengerutkan kening dengan cemas sambil bergegas menghampiri mereka. Sesampainya di sana, ia melihat ketiga demi immortal, lalu ia melihat Suking. Melihat sikap tenang Suking, ia pun merasa lega. "Zhang Xiun," bentaknya, "kau sungguh berani melakukan hal seperti ini. Aku pasti akan melaporkanmu kepada penguasa istana." Berbalik ke arah ketiga demi immortal itu, dia menggenggam tangannya dan memasang ekspresi menyesal di wajahnya. Ini adalah kesalahpahaman besar. Situasi di medan perang sangat kritis, dan Zhang Xiun menjadi terlalu cemas. Itulah yang menyebabkan bencana ini. Setelah perang usai, aku akan menebusnya. Ketiga demi immortal itu mendengus dingin. "Letnan Gubernur, manusia Anda ini punya potensi. Dia benar-benar berani mengancam kami." Dengan tatapan tegas, wakil gubernur itu menatap Suking dan membentak, "Zhang Xiun, cepat minta maaf kepada para patriark setengah dewa." Suking berkedip beberapa kali, lalu menundukkan kepala dan berjabat tangan dengan para setengah dewa. "Para sesepuh," katanya, terdengar sangat tulus, "saya benar-benar cemas tentang situasi medan perang, dan karena itu tanpa sengaja menyinggung perasaan Anda. Mohon, saya harap Anda bertiga, para sesepuh, dapat memaafkan saya." Ketiga demi immortal itu tidak menjawab. Dipenuhi berbagai pikiran dan emosi, mereka berbalik kembali ke celah tersebut. Namun, tepat saat itu, ekspresi demi immortal wanita itu berubah, dan dia tiba-tiba batuk mengeluarkan seteguk darah ungu. Berbalik, dia menatap Letnan Gubernur, lalu Suking, ekspresinya muram, dan matanya berkedip dengan tatapan yang dalam. Ekspresi Suking tidak berubah. Namun, jelas bahwa dia telah menggunakan semacam teknik sihir, dan teknik itu gagal. Mata wakil gubernur membelalak dan dia tampak bingung. Apa yang baru saja terjadi? Demi immortal perempuan itu menggertakkan giginya tetapi tidak mengatakan apapun. Tidak akan ada cara mudah untuk memberikan penjelasan. Sebagai matriark dari para demi immortal, dia memiliki cara untuk merencanakan sesuatu melawan orang-orang jika dia mengetahui nama mereka. Jika teknik itu berhasil, tidak akan ada yang tahu. Kecuali, ternyata tidak berhasil. Itu adalah teknik pasif yang, setelah diterapkan, tidak memerlukan tindakan apapun darinya. Biasanya, tidak masalah apakah teknik itu berhasil atau tidak. Tetapi bertentangan dengan semua dugaan, ketika teknik itu gagal, dia langsung mengalami dampak buruk yang serius.
Yang lebih mengejutkan adalah beberapa saat sebelumnya, dia mendapat firasat kuat bahwa ada entitas tak dikenal yang mengawasinya. Dengan cemberut, dia bergegas masuk ke celah itu dan menghilang. Setelah mereka pergi, Patriark Full Spirit mundur beberapa langkah. Ia mengamati kehancuran di sekitarnya, lalu menatap Su King dan Wakil Gubernur. Ia menghela napas. Sementara itu, Wakil Gubernur menatap Su King. Kau mengambil risiko yang sangat besar hari ini. Kacang. Ketiga kepala Kingkin semuanya menatap tajam ke arah Wakil Gubernur, seolah-olah Kingkin tidak senang mendengar adik kakak sulungnya dikritik. Hal itu terutama benar mengingat adik kecil itu menyediakan makanan yang sangat mengenyangkan, dan juga fakta bahwa, seperti Kingkin dan kakak sulungnya, ia dapat memanfaatkan cahaya. Melihat respons itu, Wakil Gubernur tersenyum kecut dan berjabat tangan dengan Kingkin. Kingkin kemudian memalingkan muka darinya. Terima kasih banyak atas kedatangan Anda, Wakil Gubernur, kata Su King. Maaf atas ketidaknyamanannya, Pak. Su King benar-benar menyesal telah melakukan hal gila itu. Sambil menggenggam tangannya, ia membungkuk kepada Wakil Gubernur. Selain itu, Wakil Gubernur ikut bermain dalam sandiwara yang dilakukannya, yang membawa perasaan hangat di hati Su King. Tidak masalah sama sekali, kata Wakil Gubernur. Semua ini untuk Kabupaten Sisiling. Namun, lain kali, mungkin Anda bisa memberitahu saya terlebih dahulu jika Anda melakukan hal seperti ini. Dari raut wajah lelah Wakil Gubernur, jelas terlihat bahwa ia telah bekerja sangat keras selama beberapa hari terakhir. Tuan Istana Kong meminta saya untuk bekerja sama dengan Anda untuk menangani situasi ini. Itu menunjukkan bahwa beliau mempercayai kita berdua. Sekarang, mari kita kembali ke ibu kota. Su King mengangguk. Kingkin mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara, melirik kembali ke para Full Spirit yang bobrok dengan penuh kerinduan. Mereka telah kehilangan sekitar 40% populasi mereka, yang merupakan pukulan berat. Lebih buruk lagi, 2 kepala cabang mereka telah dimakan oleh Kingkin. Su King juga menatap para Full Spirit dari atas, tetapi tidak mengatakan apapun. Yang bisa dilakukan para Full Spirit hanyalah menyaksikan dengan getir saat mereka pergi. Dalam perjalanan kembali ke ibu kota, Su King mengirimkan beberapa pesan suara kepada bawahannya di divisi sekretariat dan meminta mereka sekali lagi untuk menghubungi berbagai makhluk non-manusia di wilayah tersebut untuk mulai mengumpulkan sumber daya. Itu termasuk para Full Spirit. Saat ia kembali ke Istana Pendekar Pedang, 3 hari telah berlalu. Pada saat itu, semua makhluk non-manusia di wilayah tersebut, baik spesies besar maupun kecil, berada dalam keadaan aktivitas yang sangat sibuk. Semua orang tahu tentang apa yang terjadi pada Full Spirits, dan bagaimana demi Immortals dipaksa untuk berkompromi. Itu merupakan kejutan besar bagi semua orang. Terlebih lagi, tidak lama kemudian orang-orang mengetahui nama orang yang menjadi pusat dari semua itu, Su King. Karena itu, nama Su King dikenal oleh para pemimpin spesies di seluruh wilayah. Kita tidak tahu persis dari mana dia memulai, tetapi kita tahu dia masih sangat muda ketika bergabung dengan Seven Blood Eyes di benua Phoenix Selatan. Dia bertugas di divisi kejahatan kekerasan mereka, di mana dia membantai banyak penjahat. Dia kejam dan tanpa ampun, dan sangat terampil dalam menggunakan racun. Dahulu, ketika Seven Blood Eyes berperang melawan Sea Zombies, dia dan kakak laki-lakinya, yang saat itu sama-sama berada di tahap pendirian fondasi, melakukan rencana berani untuk mencuri hidung salah satu perwujudan ilahi Sea Zombies. Kemudian, ketika dia hanya dikenal sebagai murid biasa dari sekte terpencil itu, dia benar-benar membantai Master Seng Yun, murid Dao dari koalisi 8 sekte, dan benar-benar menghancurkan semua murid terpilih lainnya. Akhirnya, dia menjadi murid Dao terbaru dari koalisi 8 sekte. Dia berpartisipasi dalam acara perekrutan pendekar pedang di prefektur penerima kaisar, di mana dia mendominasi anak Dao dari masyarakat abadi penentu tertinggi, serta semua elit terpilih lainnya dari prefektur itu. Dia meraih juara pertama dalam acara itu, tanpa diragukan lagi. Kaisar Agung Umat Manusia memberkatinya dengan pilar cahaya sepanjang 30.000 meter, menjadikannya tokoh nomor 1 di seluruh kabupaten penyegelan laut. Setelah tiba di ibu kota kabupaten, Lord Kong dari istana menjadikannya sekretaris jenderal pertama dan satu-satunya. Dan kemudian, ketika ia baru berada di Gold Core, ia menjadi sipir unit C di divisi pemasyarakatan. Sebelum perang, dia bekerja dengan kepala istana Sword Sage Palace untuk menangani banyak urusan resmi.
Dia mendirikan divisi sekretariat dan menjadi terkenal di mana-mana. Banyak orang mengatakan dia adalah kandidat yang paling mungkin untuk menggantikan kepala Istana Kong. Di Gunung Fajar, dia muncul entah dari mana untuk menyelamatkan pengadilan pendekar pedang dari bahaya yang mengancam. Dia membantai dua musuh Naschen Soul tingkat awal, dan memaksa kultivator tingkat menengah dan akhir untuk mundur. Selama pertempuran itu, dia membunuh ratusan kultivator sesat dengan racunnya. Itu brutal. Siapapun yang terinfeksi racunnya akhirnya meleleh menjadi lumpur hitam. Mereka hancur secara fisik dan jiwa. Dia benar-benar bisa melahap istana surgawi orang lain. Sulit membayangkan seperti apa dia nantinya ketika mencapai tingkat jiwa baru lahir. Dia akan menjadi monster yang mengerikan. Dan sekarang dia benar-benar bekerja sama dengan King Qin untuk melahap spesies Full Spirit. Dia mengancam 3 patriark setengah dewa. Mengingat hal itu dan semua hal lain yang telah dia lakukan, orang ini tampak benar-benar gila. Berbagai macam cerita menyebar di Kabupaten Penyegelan Laut, dan nama Su King menimbulkan kehebohan besar. Ketika Ningyan mendengar berita itu, dia hanya menghela napas. Mereka tidak tahu separuhnya pun. Di antara hal-hal gila lainnya yang telah dia lakukan adalah menyamar sebagai anak Dewa Netsade, menghancurkan pohon 10 usus, menjadi ayah dari Dewa Surga, dan hampir menjadi tokoh berpangkat tinggi di antara para Holitides. Ketika King Qiyu mendengar berita itu, dia sedikit terkejut. Namun, yang paling mengganggunya adalah terungkapnya fakta bahwa Su King berasal dari benua Phoenix Selatan. Mengingat kembali bagaimana dia menatapnya di pohon 10 usus, sebuah teori mulai terbentuk di hatinya yang tidak berani dia percayai kebenarannya. Bahkan, begitu teori itu muncul, dia langsung menepisnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tidak mungkin. Pria ini mengerikan. Ini sama sekali tidak mungkin. Saat menyadari apa artinya jika spekulasinya benar-benar terjadi, dia menarik napas tajam. Su King menatapnya. Ada apa? Lanjutkan membaca laporannya. Aku ingin tahu semua detail tentang spesies mana yang mengirimkan perbekalan. Oh, benar, katanya. Terdengar sangat mirip dengan suaranya saat masih menjadi pelayan di pohon 10 usus. Dia segera melanjutkan laporannya. Baru kemudian reaksinya muncul. Dia mendengus dingin, dan ekspresi wajahnya di balik topengnya sekali lagi menjadi ekspresi kesombongan yang dingin. Ketika cerita tentang Su King yang menghancurkan para Full Spirit menyebar, hal itu tidak hanya membuatnya terkenal. Hal itu juga berdampak signifikan pada pasokan kebutuhan non-manusia. Segala sesuatunya berjalan jauh lebih lancar dalam hal itu, dan tidak satu pun spesies yang berani menuntut harga yang terlalu tinggi. Pada akhirnya, umat manusia tidak jatuh. Pada akhirnya, Su King memang memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh spesies. Dengan demikian, masuk akal jika semuanya berjalan lancar. Keluarga Waterming mengirimkan 180.000 pil penyembuhan roh laut dan 3 perangkat magis medan perang. Para pendengar menjual kepada kami 130.000 tetes darah mereka. Darah tersebut memiliki khasiat obat yang ampuh yang dapat digunakan untuk mengobati cedera serius dengan cepat. Mereka juga memberi kami 1 alat sihir medan perang. Bangsal hantu setempat menyediakan pil obat secara gratis, dan juga setuju untuk mengirimkan prajurit hantu jahat untuk memperkuat pasukan kami, asalkan kami bersedia membiarkan mereka menyerap jiwa-jiwa Holitide di medan perang. Full Spirits mengambil inisiatif untuk mengirimkan 1 juta pil obat berkualitas tinggi secara gratis. Masih merasa terkejut, King Qiyu melanjutkan membaca laporan itu kepada Su King. Jelas baginya bahwa spesies di Kabupaten Penyegelan Laut telah dilanda ketakutan berkat tindakan Su King. Sebagai seorang pendekar pedang, King Qiyu akrab dengan filosofi yang mengatur istana pendekar pedang. Dan sejak Su King mengaturnya untuk bekerja di divisi sekretariat, dia telah banyak belajar dan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Oleh karena itu, dia tahu bahwa tindakan Su King sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuan Istana Kong. Karena waktunya tepat, hal itu tidak sesulit sebelum perang. Jika dia melakukan ini sebelumnya, itu akan memicu reaksi negatif yang kuat. Dan mengingat bahwa Holitides berada di samping, mengawasi manusia seperti harimau yang mengincar mangsa, itu tidak akan pernah berhasil. Sama halnya ketika mereka sedang mempersiapkan perang. Situasinya rumit saat itu, dan dengan mempertimbangkan semua faktor,
Situasi dengan makhluk non-manusia merupakan rawa yang, jika tidak ditangani dengan cermat, akan menyebabkan bencana. Namun, situasinya sekarang berbeda. Situasi di garis depan sangat mendesak. Terlebih lagi, para ahli terbaik dari hampir semua spesies berada di medan perang. Karena itu, tidak ada alasan untuk menahan diri, dan ada setiap alasan untuk menyerang secepat kilat dan bergerak secepat angin. Tentu saja, semuanya dibangun di atas premis bahwa ada kekuatan untuk mendukung ancaman tersebut dan basis kultivasi yang sesuai. Strategi berdiri di atas pundak raksasa mungkin tampak sederhana, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Strategi ini membutuhkan kegigihan dan tekad, kekejaman dan keberanian, dan kegilaan. Tetapi pada saat yang sama, Anda tidak boleh kehilangan ketenangan. Lebih penting lagi, pihak lawan harus diberi jalan keluar. Ini melibatkan menyerang untuk bertahan, sambil secara bersamaan mundur untuk maju. King Qiu melirik Su Qing. Meskipun dia masih tidak menyukainya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya juga. Untuk berhasil melakukan ini dibutuhkan kualitas yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Jika itu saya rasa saya cukup kejam. Tapi saya tidak memiliki kehalusan, ketenangan, atau insting negosiasi. Saya tidak sebanding dengannya dalam hal-hal tersebut. Su Qing tidak mungkin mengetahui apa yang dipikirkan King Qiu. Setelah dia selesai menyampaikan laporan, dia memikirkan situasi itu sejenak. Akhirnya, dia berkata, para full spirit masih belum memberi kita cukup pil obat. Ketika saya berada di sana, saya sendiri melihat persediaan mereka, dan saya tahu mereka memiliki lebih banyak cadangan. Katakan pada mereka untuk memberi lebih banyak. Namun, jangan mencoba memeras mereka sampai kering. Sekarang bukan waktunya untuk itu. Selain itu, pastikan untuk menawarkan pembayaran untuk apapun yang kita ambil. Soal bangsal hantu, pada prinsipnya kita bisa menyetujuinya. Tapi beritahu mereka bahwa mereka harus mengkonfirmasi detailnya dengan penguasa Istana Kong. Suruh prajurit hantu jahat pergi ke medan perang dan membuat kesepakatan akhir dengannya di sana. Sedangkan untuk semua barang lain dari spesies lain, pastikan barang-barang tersebut dikirim ke ibu kota kabupaten dalam waktu 3 hari. Kemudian kami akan mengirimkannya semua ke garis depan. Mengenai uang yang perlu kami bayarkan untuk barang-barang yang dibeli, kami akan memintanya dari wakil gubernur setelah semua barang dikirim. Baik, Pak, kata King Qiu sambil mengangguk. Saat dia pergi, Ningyan bergegas masuk ke divisi sekretariat. Pesan penting, Sekretaris Jenderal. Su Qing mendongak. Ketika tatapan itu tertuju pada Ningyan, dia bergidik dan berdiri sedikit lebih tegak. Seorang duta dari Roh Kayu datang untuk meminta audiensi dengan Anda, Sekretaris Jenderal. Hampir pada saat yang bersamaan, gulungan giok transmisi Su Qing bergetar. Dia mengeluarkannya dan memindainya dengan kehendak ilahi, lalu suara pemilik penginapan dari Jalan Plank Spring bergema di benaknya. Su Qing, aku telah membawa kelompok Roh Kayu kedua untuk bergabung dalam upaya perang. Terharu, Su Qing bangkit dan keluar untuk menemui mereka secara pribadi. Para Roh Kayu adalah sekutu, dan ketika penguasa istana mengerahkan pasukan, mereka telah mengirim kontingen dari kaum mereka untuk bergabung dengan pasukan Markis Yao di front utara. Mereka bukanlah spesies yang besar sejak awal, dan fakta bahwa mereka mengirim kelompok kedua adalah hal yang tidak biasa. Bahkan, itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh spesies lain di Kabupaten Penyegelan Laut hingga saat ini. Tak lama kemudian, Su Qing melihat pemilik penginapan terbang di udara, diikuti oleh sekelompok ribuan roh kayu. Saat dalam wujud pohon, mereka sangat mengesankan dan memancarkan aura yang luar biasa. Di samping pemilik penginapan berdiri seorang lelaki tua. Ia juga seorang Trin, tetapi berwujud manusia. Wajahnya tampak keriput karena usia dan kebijaksanaan. Ia juga memiliki fluktuasi yang luar biasa, dengan 1000 garis dao di matanya, yang menunjukkan bahwa ia berada di tahap pertama pengembalian kekosongan. Su Qing, ini adalah tetua agung dari Roh Kayu, kata pemilik penginapan. Su Qing dengan cepat menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Senang bertemu, Tetua Agung. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Tidak perlu formalitas seperti itu, Sekretaris Jenderal. Anda sendiri bagaikan roh agung dari spesies kita, dan status Anda sama dengan salah satu kepala klan kita. Selain itu, manusia telah menjaga spesies kita tetap aman selama bertahun-tahun.
Sudah sewajarnya kita membalas kebaikan itu. Sebelumnya saya mengasingkan diri untuk mencapai terobosan, dan menerima izin khusus dari penguasa Istana Kong untuk kedatangan saya di medan perang. Sekarang setelah saya berhasil mencapai terobosan, saya tidak akan berani untuk tinggal di belakang. Su King tidak yakin apa arti roh agung bagi roh kayu, tetapi dia menduga itu ada hubungannya dengan Ling'er. Sekali lagi, dia membungkuk, lalu memanggil bawahannya untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan. Dalam 3 hari, roh kayu akan bergabung dengan prosesi menuju front barat untuk mengantarkan semua persediaan yang baru dikumpulkan kepada penguasa istana. Para roh kayu pada dasarnya baik hati, dan Tetua Agung tidak menggunakan tingkat kultivasinya sebagai alasan untuk meremehkan Su King. Sebagian alasannya adalah karena situasi dengan Ling'er, dan sebagian lagi karena status Su King di Istana Pendekar Pedang. Yang terpenting, Tetua Agung tahu bahwa pemuda ini adalah seseorang yang harus diperlakukan sebagai teman, dan tidak pernah sebagai musuh. Sepanjang perjalanan, dia telah mendengar kisah para roh penuh, serta bagaimana Su King bernegosiasi dengan para setengah dewa. Karena semua itu, dia tahu bahwa Su King adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan krisis pasokan untuk garis depan. Hal itu akan sangat membantu upaya perang. Jika Su King juga menyelesaikan krisis pasukan, maka kedua hal itu jika digabungkan akan memastikan bahwa ia akan mencapai posisi yang luar biasa di Istana Pendekar Pedang Kabupaten Penyegel Laut. Tentu saja, prasyaratnya adalah umat manusia harus keluar sebagai pemenang dalam perang tersebut. 2 kelompok pasukan roh kayu adalah semua yang dapat ditawarkan spesies tersebut. Dan itu adalah sebuah pertaruhan. Mereka bertaruh bahwa manusia akan menang, dan mempertaruhkan masa depan Kabupaten Penyegel Laut yang dikendalikan oleh manusia. Jika pertaruhan itu membuahkan hasil, itu akan menghasilkan keamanan selama 1000 tahun bagi roh kayu. Dan memiliki hubungan baik dengan Su King hanya akan memberikan potensi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, Tetua Roh Kayu sama sekali tidak keberatan dengan pengaturan Su King. Mengetahui bahwa pelindung Dharma Suci dan Roh Agung memiliki beberapa hal untuk dibicarakan, ia pun berpamitan. Setelah dia pergi, pemilik penginapan memandang Su King dari atas ke bawah dan tampak senang. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya dia pikirkan, jadi dia merapikan wajahnya dan berdeham. Roh-roh kayu melakukan ini sebagian karena mereka bertaruh bahwa manusia akan keluar sebagai pemenang. Tetapi sebagian dari itu ada hubungannya dengan apa yang telah dicapai Ling'er. Apakah dia masih mengasingkan diri? Tanya Su King. Ya, dia masih butuh lebih banyak waktu. Keberuntungan Ling'er ini membutuhkan waktu untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Setelah itu, pemilik penginapan tidak yakin harus berkata apa selanjutnya. Su King, yang tidak pandai berbasa basi, mengeluarkan selembar kertas giok dan mengirimkan beberapa perintah mengenai roh kayu dan pengiriman pasokan besar. Waktu terasa lama. Pemilik penginapan berdeham. Tidakkah ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Dengan terkejut, Su King mendongak. Misalnya, bukankah kau ingin tahu tentang masa lalu Ling'er? Atau bagaimana keberuntungan ini bisa mengubahnya? Atau apakah dia baru saja sadar kembali? Apakah kau tidak penasaran dengan semua itu? Pemilik penginapan itu sebenarnya merasa sedikit kesal. Su King mengerutkan kening. Mengapa aku harus menanyakan hal itu padamu? Bukankah lebih baik aku mendengarnya langsung darinya? Pemilik penginapan itu sebenarnya tidak bisa memikirkan cara untuk membantah hal itu. Itu masuk akal. Meskipun begitu, dia masih merasa sedikit kesal. Sementara itu, Su King dapat merasakan kejengkelan pemilik penginapan. Sebenarnya itu adalah perasaan yang familiar, karena mengingatkannya pada saat berurusan dengan kapten. Aku tidak bisa sepenuhnya mempercayai roh kayu, katanya. Pengiriman persediaan ini terlalu penting. Karena itu, senior, aku ingin kau ikut bersama mereka untuk mengawasi keadaan. Kenyataannya, hanya ada satu orang di ibu kota yang benar-benar bisa kupercaya, dan itu adalah kau, senior. Pemilik penginapan itu tiba-tiba merasa sangat senang. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, jangan khawatir sama sekali. Begitu kiriman siap, aku akan menggunakan sihir esensi hidupku untuk menyegelnya dengan rapat. Dan aku akan mengawasinya dengan sangat ketat selama perjalanan. Dengan begitu, tidak akan ada hal buruk yang mungkin terjadi.
Su King menyatukan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Pemilik penginapan itu kini merasa senang. Bocah Su ini benar-benar tahu cara menunjukkan rasa hormat. Ternyata, dia sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkan. 3 hari berlalu, semua perbekalan non-manusia telah tiba, dan sementara Su King memperhatikan, Roh Kayu dan pemilik penginapan pergi bersama kiriman tersebut ke front barat. Meskipun sebagian besar perjalanan akan dilakukan melalui portal teleportasi, masih ada banyak jarak yang harus ditempuh. Dan ada beberapa bagian perjalanan yang tidak dapat ditempuh melalui teleportasi. Oleh karena itu, perjalanan dijadwalkan memakan waktu 5 atau 6 hari. Setelah iring-iringan kendaraan pergi, Su King berdiri di atas ubin batu kapur Istana Pendekar Pedang, memandang ke langit dan bumi. Di sisinya berdiri Ning Yan dan King Qiyu, serta sejumlah pendekar pedang lainnya yang bekerja di divisi sekretariat. Mereka semua memandang Su King dengan penuh penghormatan. Adapun King Qiyu, dia berusaha keras untuk tidak merasa hormat kepada Su King. Sementara itu, sabit hantu jahatnya mendesah dalam pikirannya. Oh, Qiyu, jangan melawan. Aku bisa merasakan konflik di hatimu. Mengapa kau masih melawannya? Tundukkan saja kepalamu kepada Sekretaris Jenderal Su yang luar biasa dan sangat tampan. Bukankah itu hal yang wajar? Diam. Sejak kau ditangkap di pohon 10 usus dan mengetahui bahwa automaton roh Su King dapat mendengarmu bicara, yang kau lakukan hanyalah mengoceh seperti ini. Tidakkah kau jijik dengan dirimu sendiri? Kaulah yang selalu mengoceh tentang mengakhiri segalanya dengan kehancuran bersama. Jadi apa, kau sudah mati? Dia mendengus dingin dalam hatinya. Orang menjijikkan sepertimu seharusnya tahu persis apa yang kupikirkan. Aku, King Qiyu, sama sekali tidak sepertimu. Aku tidak akan pernah menundukkan kepala dengan begitu mudahnya. Dan Su King juga sama. Su King, tentu saja, tidak mungkin mengetahui apa yang dipikirkan King Qiyu. Saat itu fajar menyingsing, dan angin sepoi-sepoi menerbangkan rambutnya saat ia berdiri di tepi Istana Pendekar Pedang dan memandang ke seluruh alam semesta. Selama beberapa hari terakhir, dia telah merenungkan sebuah pertanyaan penting. Dan itu adalah bagaimana menyediakan pasukan baru ke garis depan. Beberapa ribu roh kayu saja tidak cukup. Ini adalah perang berkepanjangan di mana musuh adalah pasukan Holy Tide yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Bahkan dengan harta karun terlarang wilayah tersebut yang membantu pertahanan, masih ada orang yang terus-menerus tewas. Pengiriman pasokan akan sedikit memudahkan keadaan di garis depan, tetapi kunci sebenarnya untuk mencapai kemajuan adalah lebih banyak pasukan. Waktu terasa lama. King Qiyu. Ini dia. King Qiyu begitu fokus berdebat dengan hantu sabit jahat itu, dan begitu larut dalam perasaan superioritasnya, sehingga Su King membuatnya lengah. Dia melangkah maju dan berdiri tegak lurus. Sambil memandang ke arah prefektur penerima kaisar, dia berkata, aku ingin semua detail tentang apa yang terjadi di terlarang oleh pakaian di prefektur ketidakadilan dan terlarang oleh zombie di prefektur penerima kaisar. Kau hanya punya waktu selama 1 batang dupa untuk menyusun laporannya. Dengan membusungkan dada, dia berkata dengan lantang, perintah Anda akan saya ikuti. Saya jamin laporan ini akan selesai dalam waktu sesingkat menyalakan sebatang dupa. Suaranya bergetar penuh gairah, persis seperti saat dia berbicara dengan Tuan Istana Kong di masa lalu. Bukankah seseorang baru saja menyebutkan untuk menolak menyerah? Kata sabit itu, diam, aku hanya sedang berakting, itu saja. Ini demi para prajurit di garis depan. Kenapa kau hanya berdiri di sini? Tanya Su King sambil menoleh ke belakang. Baik, Pak, serunya lantang, lalu berbalik dan berlari pergi.